wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardandianto dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sesi 2, yaitu mengenai pengenalan istilah dan tujuan biaya. Terminologi dari dasar biaya, yaitu ada biaya atau cost, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dari dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Nah, selanjutnya biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya yang terjadi di masa lalu. Nah, biaya aktual yaitu biaya yang yang dibedakan dari biaya yang akan dianggarkan, yang merupakan biaya yang akan diprediksi. Selanjutnya ada biaya yang dianggarkan atau budgeted cost, yaitu biaya yang diramalkan atau biaya masa depan. Terus ada objek biaya, yaitu cost object, segala sesuatu biaya yang ingin diukur. Masih dalam terminologi dasar dari biaya, yaitu ada akumulasi biaya, yaitu kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan beberapa sarana akuntansi. Pembebanan biaya atau cost assignment, yaitu istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Ini mencakup 1. Menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan dengan objek biaya. 2. Mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Terus ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost, yaitu biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya kayu pada perusahaan furnitur, biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi atau Cola. Biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya, gaji manajer pabrik menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda yang mereka hasilkan, atau biaya asuransi, gedung yang dibayar oleh perusahaan, dan biaya sewa motor. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung atau tidak langsung. 1. Materialitas suatu biaya. Semakin kecil jumlah biaya itu, semakin tidak material biaya, maka semakin kecil kemungkinan biaya tertentu tersebut dapat ditelusuri secara ekonomis ke objek biaya tertentu. Kedua, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi berkembang. Teknologi pengumpulan informasi memungkinkan perusahaan mengelompokkan banyak biaya sebagai biaya langsung. Dan yang ketiga, yaitu desain operasi. Mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung akan mudah jika fasilitas perusahaan digunakan secara eksklusif untuk objek biaya verifikasi seperti produk tertentu atau pelanggan tertentu. Selanjutnya ada pola perilaku biaya, yaitu biaya variabel atau variable cost. 2. Biaya tetap atau fixed cost. Di pola perilaku ada variable cost. Variable cost atau universal cost. Variable cost adalah secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume kegiatan. Contohnya, jika BMW membeli setir seharga 60 juta per unit untuk setiap mobil BMW X5, maka biaya total setir adalah 60 juta dikali jumlah mobil yang dikait seperti tabel di sini. Nah, jika jumlah X5 yang diproduksi yaitu 1, 1000, dan 3000, itu bebas buktinya, tergantung sesuai yang diproduksinya. Lanjut, di tabel kedua ada variabel per setir, yaitu 60 juta, sudah tadi di soal 60 juta, 60 dan 60. Biaya variabel total setir. Nah, biaya dari variabel total setir ini dikalikan dari jumlah X5 yang diproduksi sama yang biaya variabel per setir. Misalnya 1 kali 6 sama dengan 60, 1000 dikali 60 sama dengan 60.000, 3000 dikali 60 sama dengan 180.000. Seperti itu. Selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Contohnya, misalkan BMW menanggung biaya
leasing sebesar 100 juta per tahun atas pabriknya di Spartanburg. Nilai total biaya tersebut tidak akan berubah sepanjang perusahaan merakit mobil dalam rentang jumlah tentu selama 1 tahun. Berikut tabelnya. Biaya leasing, tabel yang pertama, biaya leasing tetap total tahunan yaitu 100 juta yang tadi sudah disebutkan di soal. Jumlah S5 yang diproduksi itu tergantung perusahaan atau misalnya 10 juta ya. Terus yang tabel ketiga ada biaya leasing tetap per X5, yaitu itu hasil dari biaya leasing tetap total tahunan dibagi sama jumlah S5 yang diproduksi. Misalnya 100 juta dibagi 10.000 sama dengan 10.000. Terus 100 juta dibagi 25.000 sama dengan 4.000. Terus 100 juta dibagi 50.000 sama dengan 2.000. Nah, selanjutnya ada konsep lain tentang biaya, yaitu pemicu biaya atau cost driver, yaitu variabel yang secara kausal, yaitu sebab akibat mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Terus ada rentang yang relevan, yaitu relevan range, yaitu tentang tingkat aktivitas atau volume normal, di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya tertentu. Contohnya biaya tetap dalam rentang yang relevan. Lanjut ada biaya per unit, yaitu sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun biaya jumlah rata-rata. Biaya per unit yang disebut juga biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit. Contohnya, perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta rupiah pada tahun 2008 untuk memproduksi 500.000 speaker. Maka biaya per unitnya adalah biaya produksi total sama dengan 40 juta tadi dibagi dengan jumlah unit produksi, yaitu 500 speaker tadi, sama dengan 80.000 per unit. Terima kasih dari Rizky Ardandianto dari kelas manajemen 20A. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apa. Terima kasih. Sampai jumpa.